Tim khusus anti bandit 308 Polsek Tanjung Senang Bandar Lampung Kamis dini hari menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat bersembunyi pelaku kejahatan. Dari rumah kontrakan ini, polisi menangkap pria bernama Jenny berusia 36 tahun, warga Sungai Ceper, Sumatera Selatan. Iya Pak, benar Pak. Dari ini, Sungai Ceper, oke. Tersangka merupakan buronan Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terkait kasus pembunuhan terhadap satu keluarga yang terdiri dari bapak dan seorang anaknya pada 2016 lalu. Korban tewas karena ditembak oleh 7 orang terkait perebutan pengelolaan lahan perkebunan. 2 teman tersangka sudah ditangkap lebih awal dan 4 pelaku lainnya masih buron. DPO semenjak dikeluarkan tanggal 15 Februari 2016. Jadi sudah ada 5 sampai 6 tahun. 6 tahun dalam pencarian. Artinya kalau untuk pelaku ini sendiri ikut serta atau seperti apa saat pembunuhan itu, Dan? Sementara masih ikut serta. Kalau pendalamannya nanti akan didalami oleh penyidik dari Oki. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka Jenny tidak mengetahui keberadaan 4 temannya yang masih buron itu. Usai membunuh korban, para pelaku kemudian kabur dari kampung halamannya secara terpisah. Oleh polisi sektor Tanjung Senang Bandar Lampung, tersangka kemudian akan diserahkan ke Polres Oki, Sumatera Selatan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang warga bernama Erwin Syah berusia 37 tahun, warga desa Garut, Kecamatan Semaka, Tanggamus, menjadi korban serangan buaya saat sedang mandi di tepi sungai Semaka yang tidak jauh dari rumahnya pada Rabu sore. Korban mengalami luka di tangan dan kaki setelah sempat saling tarik-menarik dengan buaya muara yang menyerangnya. Pada Kamis siang, kondisi kesehatan korban sudah membaik setelah mendapat pengobatan dari tim medis puskesmas. Menurut korban, ia tidak menyadari kehadiran buaya itu karena mandi menjelang maghrib sehingga suasana cukup gelap. Posisi kan lagi mandi, lagi sabunan, posisi lagi jongkok. Itu pertama gigit kan kaki. Jadi mau digeret, dia tuh digeret, lepas kakinya lurus. Udah itu berbalik ngantong tangan dia. Menurut aparat keamanan setempat, pihaknya sudah mengimbau warga tidak mandi di sungai. Namun sebagian warga terpaksa melakukannya karena air di sumur mereka sangat keruh sehingga mandi di sungai menjadi alternatif warga. Semaka sudah dihimbau kepada warga masyarakat Garut untuk tidak melaksanakan kegiatan di Sungai Semaka, tapi keadaannya masyarakat sini untuk sumber mata airnya air rawa, akhirnya terpaksa mandinya di sungai. Baik warga maupun aparat desa berharap pemerintah bisa membantu mereka menyediakan air bersih supaya warga yang tidak memiliki sumur tidak mandi di Sungai Semaka yang merupakan habitat buaya muara. Di rumah dia untuk sumur itu nggak ada, sangat minim, walaupun ada itu minim karena airnya tidak memadai. Mungkin dia ambil alih ke Kali Semaka. Polisi juga mengimbau warga berhati-hati bahkan jika memungkinkan mengurangi aktivitas di tepi Sungai Semaka. Hal itu karena serangan buaya bisa datang tiba-tiba dan dikhawatirkan memakan korban jiwa. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Jembatan penyeberangan yang melintasi jalan tol Trans Sumatera di kilometer 184, Desa Penumanan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat nyaris ambrol. Sebagian lantai jembatan yang terbuat dari beton retak. Rusaknya jembatan penyeberangan di atas jalan tol ini pun dikeluhkan warga pada Kamis siang. Mereka khawatir jembatan akan ambrol saat dilewati kendaraan dan menimpa mobil yang sedang melaju kencang di jalan tol di bawahnya. Menurut warga, jembatan ini sudah rusak padahal baru sekitar 2 bulan selesai dibangun dan diperbolehkan dilewati kendaraan warga.
Ya kalau untuk kondisinya playoff ini kan pada retak-retak terus juga kan bahaya ini kalau untuk pengguna jalan, kalau tahu-tahu dia ambrol kan gitu loh. Ya harapannya kalau bisa ya cepat diperbaiki lah, karena bahaya ini kan, karena memang tiap hari banyak yang lewat di sini gitu. Warga berharap kepada pihak pengelola jalan tol dan pemerintah agar segera memperbaiki jembatan sebelum memakan korban jiwa. Terlebih sebagian pondasi di bibir jembatan yang terbelah akibat tanah longsor bisa saja jatuh ke jalan tol. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Tambakrejo Barat, Pringsewu pada Kamis siang. Kecelakaan melibatkan 2 truk yang bertabrakan dari 2 arah berlawanan. Kedua mobil pun rusak di bagian depannya. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas karena salah satu truk sempat melintang di jalan. Dari hasil olah TKP polisi, kecelakaan diduga karena pengemudi truk dari arah Bandar Lampung menuju Pringsewu salah memperhitungkan kecepatan kendaraannya saat akan menyalip dengan datangnya mobil dari arah lawan. Mobil Isuzu truk ini hilang kendali, kemudian lari ke kanan, terus kemudian nyenggol ke ran puso tersebut. Terjadi kecelakaan. Kemudian untuk korban hanya mengalami luka-luka lecet aja dan berlawanan mobilnya. Mobil putihnya potong mobil kecil. Terus papasan sama saya, pas ketemu sama saya, bapak saya. Udah pulang. Terus untuk yang ininya, lawannya langsung dibawa ke rumah sakit. Bagaimana? Ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, pengemudi truk bernama Toha warga Limau Tanggamus terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Agar tidak menimbulkan kecelakaan kendaraan lain, polisi juga menyapu serpihan pecahan kaca mobil dari jalan raya. Kedua truk yang kecelakaan kemudian dibawa ke Polres Pringsewu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.